Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara menghidupkan di mesin cuci kebetulan Panasonic dengan seri NA4852B. Jadi ceritanya handphone ini rusak modulnya. Jadi kita mau akalin ataupun mau menghidupkannya tanpa modul, tanpa timer. Jadi cukup kita colok saja di listrik seperti itu, jadi dia langsung hidup, baik pengering ataupun pencuci. Jadi kita lakukan untuk penghidupannya mudah. Jadi kalau misalnya modulnya rusak, pasti teman-teman bisa, soalnya ini sangat gampang, tidak perlu modal timer, tidak perlu saklar, cukup kita langsungkan saja di PLN. Jadi kalau untuk darurat ini cukup bisa sekali. Ini mesin cuci sudah agak berumur, jadi banyak ini sudah kita copot untuk modulnya. Jadi kita usahakan tidak menggunakan modul lagi, tidak menggunakan solenoid, jadi sistem manual saja. Kalau misalnya mau cuci langsung dituang saja di dalam mesin cuci. Nah, ini solenoidnya, kemudian saklar pintu, kemudian ini saklar pembuangan kalau tidak salah. Ini modul, di timernya ada waktu, komponen juga. Ini kayaknya ini rusak di bagian sini, ada di resistornya nih. Screennya bagus, jadi masih mati, nanti kita ganti screen seperti itu. Tapi kita darurat mau nyuci, soalnya musim hujan, mau keringkan seperti itu. Jadi mudah, tidak sampai 10 menit, saya kira tidak sampai 10 menit. Cuman model gunting untuk motong kabel, kemudian isolasi bisa juga. Kalau misalnya tidak isolasi, bungkus saja menggunakan plastik, dibakar saja seperti itu, tidak menggunakan timer. Jadi kalau misalnya rusak malam itu juga bisa seperti itu. Nah, untuk di bagian komponen belakangnya ini, pertama pasti ada, kalau misalnya ada motor, ada ini kapasitor. Pertama kapasitor, kemudian motor drain ada di bawah, kemudian dinamo. Nah, coba kita balik dulu. Di sini ada gearbox. Jadi kalau untuk yang top loading ini, yang bukaan pintu itu ada gearbox, jadi hanya satu dinamo. Ini dinamo. Kemudian ada motor drain, jadi kalau untuk mencuci dia hidup, untuk menarik, fungsinya adalah untuk menarik air yang keluar di pembuangan ini. Ini kalau ini rusak, jadi dia tidak bisa posisi drain, karena ini tidak keluar, tidak ditarik oleh motor ini untuk pembuangan seperti itu. Jadi agak repot sedikit, tapi kalau kita bisa kita langsung saja. Jadi cukup di bagian bawahnya aja, simple. Ini ada di motor dinamonya, motor drainnya ada dua kabel, kuning dan ungu. Kemudian ini kabel massa nempel. Kemudian di sini di dinamo ini ada 3 kabel. Nanti kita cek di ujungnya nanti. Coba kita tegak dulu supaya enak. Nah, ini kabel yang keluar dari bagian bawah dinamo. Jadi kita pisahkan dulu yang besar. Nah, ini yang besar ini adalah kabel drain. Kabel drain ini kita mau ambil. Kemudian ini kabel massa tadi. Kemudian 3 ini. Jadi hanya 3 yang dari motor dinamo. Kuning agak kecil, kalau ini kan kuningnya lebih besar, ini kuningnya agak kecil. Kemudian ini ada merah, kemudian ada biru. Nah, ini ungu. Kita cek keluarannya di sini. Jadi kita putus kabel dari PLN juga kita putus. Ini kabel dari PLN kita putus. Ini kabel PLN. Ini keluarnya sini kita putus dari motherboardnya yang di bagian sini. Nah, ini kita putus. Jadi kita putus adalah kabel kuning. Nah, kabel kuning ini, satu dinamo, satu motor drain, kita hubungkan jadi satu. Motor drain dengan dinamo kita hubungkan jadi satu. Kemudian di sini ada motor, motor ini kapasitor. Kapasitor kita potong dari atas tadi, kabel ini tadi. Kabel ini kita potong, kita ambil. Kapasitornya ada 2. Satu terhubung ke dinamo,
kabel biru ini ke dinamo. Dinamo ini yang biru nih terhubung ke dinamo, yang satu lagi yang merah terhubung ke dinamo juga nih satu. Jadi merah dengan biru ini terhubung ke dinamo, ke kapasitor, terhubung ke kapasitor dinamo, dan dua ini tinggal satu. Jadi tinggal satu yang kuning. Satu yang kuning ini adalah langsung PLN seperti itu. Nih yang dua ini adalah motor ini satu ke PLN, satunya juga ke PLN bisa nih. Soalnya kalau misalnya mau posisi mengeringkan harus terhubung ke listrik untuk motor drainnya nih, biar dia untuk melakukan pengeringan seperti itu. Kalau kita tidak hubungkan ke drain, jadi posisi tertutup, katupnya itu tertutup, maka air tidak bisa keluar, jadi otomatis dalam posisi mencuci seperti itu. Kalau perlu kita bikin seklar, ataupun juga misalnya kita manualkan, kita lepas seperti itu. Nah ini ke dinamo tadi, ke dinamo, kemudian ke kapasitor. Nah coba kita lepas saja biar enak. Agak keras ini bautnya, jadi yang penting ini yang ke dinamo jangan kita potong, kabelnya potong saja yang bagian atas, kemudian yang lain sisanya kita potong saja seperti ini. Jadi kita buang untuk kabel yang ke motherboard ini. Itu yang ke bagian bawah, ini ke motherboard ke bagian atas. Jadi seperti itu. Pertama kita ambil yang kuning ini, satu dari motor drain, satu dari dinamo kita ambil. Soalnya yang merah dengan biru dia terhubung ke kapasitor, jadi hanya kuning yang tidak. Itu kita jadikan ambil kabelnya. Ini kita siapkan kabel dari luar, jadi belum kita ambil dari bekas yang originalnya, biar teman-teman bisa mengerti. Seperti ini, satu yang kuning kita ambil. Nah, kita ikatkan yang kuning karena dia terpisah, kuning dari dinamo dan kuning dari motor drain. Terserah kalau untuk motor drain bisa apa saja, yang penting sama. Soalnya kalau beda merek nanti beda warna seperti itu. Yang penting satu dari dinamo, satu dari motor drain kita ambil untuk dihubungkan ke PLN 220. Nah ini sudah satu ke PLN 220, yang pertama dari dinamo yang kuning, yang satu lagi dari motor drain kita hubungkan. Tinggal satu lagi untuk kabel yang kabel 220 nya ke saklar listrik. Nah di sini kabel ungu yang dari drain tadi, yang kuning ada 2 biji tadi, ungu dan kuning, yang satunya kita hubung ke PLN sini. Jadi otomatis langsung posisi hidup untuk motor drain, jadi pembuangan airnya waktu pengeringan berfungsi kalau untuk pengeringan seperti ini. Tapi kalau misalnya tidak untuk mengering, kita bikin untuk mencuci, jadi yang ini tidak kita hubungkan. Nah itulah kita misalnya mau merakit, bisa kita kasih saklar di sini supaya ini aktif. Kalau misalnya dihidupkan dia posisi mengering, tapi kalau posisi mati dia langsung mencuci. Itu kita hubungkan menggunakan spring seperti itu. Kemudian satu lagi yang kabel yang satunya ini, yang 2 biji ini ke dinamo, yang satu ini ke motor drain satu, kemudian satu lagi ke kapasitor. Nah, ini kita hubungkan misalnya dalam posisi pengering, kita hubungkan ini motor drainnya satu ke listrik seperti ini, kita hubungkan. Kemudian di sini ada 2 dari kapasitor ini, kapasitor yang terhubung ke motor dinamo motor 1, ke dinamo motor 1. Warnanya ada 2 dari dinamo ini warna, ada 3 sebenarnya kabelnya, satu ke PLN, satu lagi ke dinamo, 2 ini ke dinamo ke kapasitor. Itulah munculnya ke sini. Nah untuk menghidupkan kita tinggal hubungkan ke sini saja. Yang satu untuk mencuci, salah satunya ini adalah untuk mencuci ataupun pengering. Jadi kita harus tes dulu, kita hubungkan ke sini, jangan di yang kuning tapi ke sini, yang satu ini. Sini kan untuk dinamo, nah sini. Jadi satu ini yang mana berputar. Kalau misalnya untuk pencuci kita hubungkan ke sini. Yang kalau untuk pencuci itu pulsator yang bergerak di bagian bawah. Tapi kalau untuk pengering yang warna satu, salah satu, yang satunya lagi. Nah ini. Jadi kita harus tes di PLN yang mana yang berfungsi. Nah untuk
memfungsikannya bisa kita kasih saklar satu sini ke sini, kita kasih saklar satu. Misalnya untuk mencuci kita kasih saklar, kalau untuk mengeringkan kita kasih saklar juga ke bagian sini, jadi terpisah seperti ini. Ada 3 saklar, satu lagi adalah untuk posisi drain seperti itu, drain ini. Jadi di sini kita kasih 3 jadinya. Ini tetap tidak kita ganggu, tapi yang kita kasih saklar di bagian di sini. Kabel satunya kabel yang merah dari kapasitor, kemudian kabel yang biru dari kapasitor. Kemudian satu lagi untuk drain, itu yang kita kasih saklar ataupun timer. Tapi kalau untuk manual kita tinggal hubung saja, pilih saja salah satu seperti ini. Langsung saja kita coba. Ini kita tes dulu kabel yang dari kapasitor ini warna merah dan warna biru. Coba kita tes dulu, hubungkan ke yang merah, yang mana yang berputar. Jadi kalau misalnya bagian pulsator yang berputar itu berarti yang untuk mencuci. Kita hubungkan seperti ini. Hati-hati, ini listrik, jadi harus dijaga keselamatan. Ini kita tes hidupin. Jadi tidak perlu saklar, langsung hidup dia. Kita coba cek yang mana berputar. Ini kita cek. Nah, ini kayaknya washing. Jadi posisi pulsator yang hidup. Ini kabelnya tidak terhubung, jadi kita hubungkan dulu. Ini sudah terhubung, tapi listrik belum kita colokkan. Ini terhubungnya merah, kita tes dulu satu antara warna merah ataupun warna biru. Nanti kita coba cek dulu untuk lihat kondisi di dalam. Begitu hidupkan, ini langsung hidup, soalnya ini tidak menggunakan saklar ataupun timer. Nah, ini hidup bagian pencuci. Kita ulang lagi. Nah, ini bagian pulsator yang bagian tengah, berarti yang kabel ini pulsator yang berputar adalah pulsator, berarti ini untuk mencuci. Nanti hidup langsung kiri kanan seperti ini. Ini yang berarti yang merah adalah pulsator karena bergerak, pulsator mencuci seperti itu. Kita tes untuk yang warna birunya, kabel warna biru dari kapasitor kehubungkan ke PLN. Kita coba tes. Ini sebelumnya kita matikan dulu. Yang warna merah kita lepas, kemudian kita ganti warna biru. Berarti yang warna biru ini adalah pengering dinding samping yang berputar. Kalau ini adalah bagian pulsator. Nah, kita coba tes. Ini langsung hidup juga, jadi tidak menggunakan saklar ataupun timer. Untuk memperbaiki yang modulnya rusak seperti ini, jadi tinggal yang pertama kuning, dari terserah untuk warna, yang penting drain 1 motor drain 1, kemudian dari dinamo 1 yang terpisah, kemudian yang dinamo kabel 2 nya lagi ke kapasitor seperti itu. Nanti kita bikin skemanya. Ini kita bikin skema. Ini motornya ada 3 kabel yang terhubung ke kapasitor. Biasanya kapasitor ada kabel 2 seperti ini, kabel 2. Kemudian yang dari ini dinamo ini kapasitor. Yang dari kapasitornya ada kabel 2. Ini biasanya terhubung ke sini. Sini kita kasih tanah panah. Kemudian juga terhubung sini, kita kasih tanah panah. Kemudian yang dari dinamo ada tinggal 1, kita tarik ke PLN, ini kabel PLN. Kemudian di sini ada motor drain. Motor drain ada kabelnya 2 drain. Dalam untuk mencuci biasanya ini dimatikan, jadi tidak dihidupkan seperti itu. Jadi 1 ke listrik sini, ke motor drain, kemudian kabel PLN 1 lagi. Ini dari sini kita tarik saja ke sini biar enak. Kabel PLN
terhubung. Yang kalau misalnya untuk mencuci ini tidak dipakai drainnya, tapi kalau untuk mengeringkan ini dipakai. Jadi ke sini dari drain ini, kalau misalnya ini PLN, kalau untuk mencuci ini dimatikan, dihidupkan, dimatikan, tidak terkoneksi. Tapi kalau misalnya mengeringkan ini dihubungkan. Ini bisa kita kasih saklar seperti itu. Jadi ini kalau untuk matikan kita bikin hubungkan, mencuci. Kalau dimatikan mencuci, tapi kalau untuk mengeringkan ya dihubungkan. Nah, satu kabel PLN ini untuk ke kapasitor ini satu, misalnya salah satu ini AB, kita tes satu-satu. Kita tes satu-satu yang mana berputar. Kalau misalnya pulsatornya yang berputar, pulsator itu yang mencuci. Kalau bagian dinding ataupun tabungnya yang berputar itu mengeringkan. Nah, ini kita tes saja nih. Ini misalnya A untuk pulsator, tapi kalau misalnya B untuk mengeringkan, seperti itu. Ini kita hubungkan saja nih, misalnya kita contoh saja, nanti teman-teman bisa tes saja untuk tipe merek lain kabel nantinya, seperti itu. Jadi apakah ke A ataupun ke B, seperti itu. Bisa kita kasih saklar. Jadi saklarnya ada 3. 1 untuk mencuci, 2 untuk mengeringkan, saklar nanti bikin 3. 1 cuci, 1 lagi pengering kalau misalnya kita mau saklar. 1 lagi untuk drain. Nah, motor drain ini, kalau untuk drain biasanya dihidupkan pada saat pengeringan, tapi kalau untuk cuci dia dimatikan, seperti itu. Nah, inilah sederhananya saja. Ini kapasitor, ini dinamo, seperti itu. Ada 3 kabel. Yang tidak terhubung ke kapasitor itu kita hubungkan ke PLN, yang ke kapasitor kita biarkan. Kemudian yang dari drain kita hubungkan ke PLN 1. Kalau misalnya mau untuk mencuci kita hubungkan ke, tidak dihubungkan, tapi kalau untuk mengeringkan kita hubungkan untuk drainnya, seperti itu. Kemudian untuk menghidupkannya supaya motor ini hidup, kita hubungkan ke salah satu kabel dari kapasitor ini, seperti itu, untuk menghidupkan dinamo ini. Jadi salah satu harus terhubung ke kapasitor AB ini, yang terhubung ke kapasitor ini. Nah, itu saklar lagi, misal kita kasih saklar, ataupun juga misalnya kita langsung saja, misalnya pengen cuci itu yang pulsator yang hidup, kita pilih saja di AB, seperti itu. Mungkin ini saja tutorialnya, nanti cukup kepanjangan. Untuk lain merek, lain tipe itu prinsipnya sama, hanya seperti ini, mungkin beda kabelnya saja, seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses.